Halo pencinta timnas, seperti yang saya janjikan di bulan April, kita akan lihat statistik bagaimana timnas kita bisa lolos ke Pilgrim. Saat ini kita sedang di babak ketiga dan ada 6 game dan kita masih punya 2 game lagi. Ada 2 jalur, hanya ada 2 jalur untuk kita bisa lolos ke Pilgrim. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan kedua. Saat ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentasi kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Jalur yang kedua itu lewat babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita masih harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Pilgrim itu 41,7%. Berarti lumayan. Tanggal 5 Juni kita akan melawan Tiongkok. Pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia-Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, peluang kita lolos ke Pilgrim 50,6%. Kalau kita seri 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah atau menang atau seri. Akan ada juga game yang sangat penting, tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pilgrim daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pilgrim adalah 44,5%. Jadi semuanya harus melakukan Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Pasti ada juga yang bilang ke saya, Mbak, santai aja, ini kan olahraga bukan sains. Ya, monggo saja. Tapi buat saya, mengetahui data kuantitatif untuk bahkan olahraga membuat nonton jadi lebih seru atau bermain jadi lebih seru. Dan bukan saya saja, tim dan atlet terbaik dunia pasti menggunakan statistik untuk meningkatkan peluang mereka menang. Silakan mencoba permodelan di rumah. Selamat bersenang-senang dan terus-teruslah kita membumikan sains, mensainskan bumi. Timnas jaya, jaya, jaya!